Roy Suryo dari awal dia sadar bahwa dia tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dari awal dia melakukan tuduhan itu karena dia berharap dan dia yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan mengambil langkah hukum. Kalau berjuang itu jangan konyol. Kalau benar itu perjuangan dan buktinya jelas, sampai kapanpun pasti dia akan lakukan. Makanya cara yang dilakukan adalah mengganggu. Dan ini adalah cara-cara yang dari dulu dilakukan oleh orang-orang kalah. Daripada harus mendekam di penjara misalnya 10 tahun lebih baik ya tidak dipercaya aja oleh segelintir masyarakat. Kali ini saya mau membahas atau menanggapi video ya diskusi kita dengan Bang Egy Sujana ya. Egy Sujana ini adalah salah satu tersangka di kasus penghinaan atau pencemaran nama baik Pak Jokowi yang akhirnya sudah bebas karena sudah dimaafkan oleh Pak Jokowi dan mendapatkan restoratif justice. Ya, kali ini beliau kita undang dan ada banyak hal yang disampaikan oleh beliau terkait kenapa beliau mengambil sikap itu dan bagaimana pandangannya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan yang masih berseberangan dengan Pak Jokowi gitu kan. Bagi yang belum menonton silakan ditonton di channel YouTube Cumi Cumi ya. Di situ ada judulnya Blak-Blakan Egy Sujana yang part 1, perilaku hukum Roy dan AK berbahaya. Jadi silakan yang belum menonton untuk menontonnya. Menarik sih diskusi ini. Nah, dari hasil diskusi ini ada beberapa komentar ya yang mau saya tanggapi. Saya langsung saja membaca komentar yang sudah dipilih oleh tim. Ada komentar pertama dari Sulistyo Anggono. Kata Sulistyo, Bang Egy ini orang baik yang lagi salah mengambil keputusan. Di antaranya, 1. Jalan nyelonong ke Solo tanpa koordinasi dengan tim seperjuangannya dulu satu kapal. 2. Bilang sakit dan berobat ke luar negeri tapi menunjukkan di luar negeri bisa naik mobil dengan nyetir sendiri. 3. Tidak mampu mengantisipasi potensi fitnah yang timbul di Solo karena keterbatasan saksi. 4. Di tengah medan perang yang belum selesai pulang hanya dengan alasan takut dipenjara. Sulistyo Anggono ya. Jadi ini kelihatannya Sulistyo Anggono ini menganggap bahwa Bang Egy ini ya masih dianggap orang baik tapi dia salah mengambil keputusan ketika dia menghadap ke Pak Jokowi. Ya, intinya Sulistyo ini masih berpihak ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi gini, kalau di hukum itu kita tidak melihat sekelompok ya. Jadi kita melihat siapa yang melakukan apa gitu ya. Dan Egy Sujana ini adalah orang yang pernah menjadi tersangka sama seperti Roy Suryo dan kawan-kawan dan peran mereka masing-masing berbeda-beda ya. Sehingga kalau nanti pun misalnya masuk ke pengadilan dan dihukum, tentu hukumannya berbeda-beda sesuai dengan apa peran yang dilakukan oleh masing-masing. Sehingga nggak bisa kita bicara satu kelompok ya. Nah jadi ketika Egy Sujana mengambil inisiatif ya, dia mendatangi Pak Jokowi, tentu ya kalau pihak yang kontra dengan Pak Jokowi pasti akan menganggap bahwa Egy Sujana ini meninggalkan teman-teman satu perjuangan atau meninggalkan kapalnya gitu kan. Tapi harus diingat bahwa sebelumnya juga Egy Sujana sudah menyatakan bahwa dia berbeda dengan Roy Suryo dan kawan-kawan atau berbeda dengan kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan
dari tahun lalu dia tidak mau dianggap atau dikonotasikan sebagai bagian dari Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini adalah inisiatifnya pribadi dan dia tidak mewakili kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, kalau soal dia bilang sakit dan berobat ke luar negeri, ya kan orang sakit macam-macam ya. Nggak bisa juga kalau orang namanya orang sakit terus nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali kalau waktu di Indonesia Egy Sujana sudah terkapar, tidak bisa ngapa-ngapain, ketika bawa ke luar negeri langsung bisa ngapa-ngapain, nah itu tentu patut dipertanyakan. Tapi kalaupun begitu, memang apa masalahnya kan? Kalaupun misalnya Egy Sujana pura-pura sakit gitu. Egy Sujana pura-pura sakit, dia datang ke Pak Jokowi, dia bilang, Pak Jokowi saya sakit, saya ingin berobat. Pak Jokowi iba, kasihan, lalu memaafkan dan memberikan restoratif justice. Itu kan bagian dari cara Egy Sujana untuk lolos dari hukum gitu. Dan berhasil, itu strateginya dia. Kalaupun memang begitu, itu bagian dari strateginya dia. Roy Suryo dan kawan-kawan bisa juga menggunakan itu. Mendatangi Pak Jokowi, minta maaf, dan minta agar supaya prosesnya tidak dilanjut. Bisa-bisa aja. Jangan karena orang mengambil pilihan yang berbeda dengan Roy Suryo lalu dianggap orang itu negatif gitu kan. Orang punya hak masing-masing untuk bisa bertahan, untuk bisa bebas dari jerat hukum. Jadi itulah yang dinamai tugasnya si pengacara kan. Pengacara itu bertugas bagaimana kliennya ini kalau bisa ya, kalaupun harus dihukum dengan seringan-ringannya, kalau bisa ya dibebaskan. Dan pengacaranya Egy Sujana yang menjalankan perannya dengan baik. Kalau seandainya pengacaranya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menjalankan perannya, ya itu kan bukan urusannya Egy Sujana kan, itu kan pilihan masing-masing. Jadi begitu ya, jadi setiap orang punya hak untuk mengambil keputusan dan ketika keputusan yang berbeda dengan orang yang kalian dukung, itu bukan berarti orang yang mengambil jalan yang berbeda itu salah ya, tidak harus begitu. Gitu, Sulistyo Anggono. Dari Ardan Yus 2316. Kata Ardan, memang orang lapangan aktivis, praktisi hukum, lihai dalam menerjemahkan bahasa hukum. Dari pengalaman dia kalah hingga divonis, memang senior yang satu ini banyak makan asam garam. Dah bang, gunakan ilmu abang untuk hal yang baik untuk anak muda, tetap kritis. Memang aktivis senior, oposan yang konsisten. Ya, menurut saya sih, ya apa yang langkah yang diambil oleh Egy Sujana itu adalah langkah yang dia pikirkan matang-matang, ya. Dalam arti dia harus memikirkan apakah saya tetap maju, ya, dengan data yang saya tidak punya, demi gengsi, demi nama baik, atau saya meminta maaf, ya, saya ke Pak Jokowi minta dibebaskan, paling 1-2 bulan dia dianggap sebagai pengkhianat ya, tapi dia berpikir mungkin hanya 1-2 bulan setelah itu dia bisa menghirup udara bebas dan dia bisa menjalankan peran ya 10 tahun ke depan gitu, dibandingkan dia harus menjalankan peran misalnya akhirnya divonis lebih dari 10 tahun di penjara gitu. Jadi ini bukan soal lihai hukum, bukan soal praktisi hukum, bukan karena Egy Sujana banyak makan asam garam, enggak. Tapi ini adalah cara bisa survive ya, untuk bertahan agar supaya dia tidak dijerat hukum dengan hukuman yang lumayan lama. Jadi yang bermain sekarang udah logika gitu kan, bukan lagi bicara hukum. Dan tentu kalau kita bicara logika, ketika dia bertemu dengan Pak Jokowi, tentu dia dalam posisi bukan orang yang menuntut, tapi orang yang memohon. Ya, di mana permohonannya itu akhirnya dikabulkan. Jadi Egy Sujana adalah
aktivis senior yang mampu melihat celah, ya, yang pintar melihat celah bahwa Pak Jokowi sifatnya seperti ini, Pak Jokowi mungkin akan memaafkan, ya maka dicoba gitu dan berhasil. Jadi lebih banyak ke kemampuan, bukan ke kemampuan hukumnya, tapi kemampuan melihat peluang. Itu sih Ardan Yus. Online Business Psyche. Egy Sujana pengacara cerdas berdedikasi, rendah hati. Padahal beliau bisa bergerak dengan cara premanisme. Tapi beliau tetap melalui jalur hukum untuk menghadapi si Panci Tompel. Maksudnya dia menghadapi Roy Suryo CS dengan jalur hukum. Gitu ya. Jadi maksudnya online bisnis ini adalah Egy Sujana bisa saja melawan Roy Suryo dengan cara premanisme. Tapi beliau tetap melalui jalur hukum. Sepengetahuan saya sih Bang Egy pernah 1 atau 2 kali ya kita di satu panggung gitu ya. Beliau memang orangnya ngomongnya meledak-meledak tapi tetap ada dasarnya ya. Jadi dia tidak menggunakan cara-cara kekerasan ya, premanisme dalam mendiskusikan atau memperdebatkan suatu masalah gitu. Itu sepengetahuan saya ya. Sebagai seorang pengacara, seorang yang sudah senior, tentu tidak mungkin Egy Sujana mengambil cara-cara yang di luar dari hukum. Ya tentu beliau harus melalui jalur hukum ya. Nggak mungkin juga tiba-tiba pukul-pukulan ya nggak mungkin. Jadi memang harus begitu. Itu patut kita contoh ya. Ketika kita dirugikan maka kita serahkan pada hukum. Gitu online bisnis psyche. Edi Rendra. Kalau berjuang itu sampai akhir. Jangan melenceng, menyelamatkan diri. Ini dari Edi Rendra. Artinya ya dia menilai Egy Sujana itu meninggalkan perjuangan, menyelamatkan diri, ya pengkhianat lah mungkin ya. Seperti yang banyak kita baca ya di media sosial juga. Tapi begini Edi Rendra ya, ini adalah akal sehat. Kita lihat ada namanya Egy Sujana, ada namanya Roy Suryo. Roy Suryo dari awal dia sadar bahwa dia tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Dari awal dia melakukan tuduhan itu karena dia berharap dan dia yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan mengambil langkah hukum. Itu yang Roy Suryo tahu dan sadari dari awal. Egy Sujana sama. Egy Sujana tahu bahwa dia tidak memiliki bukti Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dari awal dia tahu. Tapi dia sama seperti Roy Suryo. Berpikirnya bahwa tidak mungkin Pak Jokowi akan mempidanakan dirinya. Karena seperti yang sudah-sudah banyak yang memaki, memfitnah Pak Jokowi gitu misalnya ya. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Egy Sujana awal-awal itu kan asumsi ya, asumsi. Makanya kenapa misalnya kayak Roy Suryo ini, dia tidak pernah berani ya melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian dengan bukti-bukti dia yang ada. Kenapa? Begitupun Egy Sujana, dia sudah coba tapi kan gagal. Kenapa? Ya karena memang bukti-bukti yang mereka sampaikan itu tidak bisa untuk melanjutkan proses hukum. Makanya akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan bikin opini aja kan, bikin buku, bikin ini, sebarin informasi bahwa Pak Jokowi gini gitu kan. Jadi mereka sibuk gitu, ke sana kemari, keluar daerah, hanya untuk memframing gitu. Ya. Nah, berdasarkan dari komentar Edi Rendra, jadi disitulah kita pakai akal sehat. Akal sehatnya adalah Egy Sujana berpikir, kalau ini diteruskan, saya tidak punya data yang cukup, maka saya konyol. Begitupun Roy Suryo punya pemikiran yang sama. Yang membedakan adalah Egy Sujana gunakan akal sehatnya, oke, sebelum terlanjur, saya harus hentikan ini. Roy Suryo mau seperti itu, tapi dia tidak punya nyali seperti Egy Sujana. Dia tidak mau dihujat oleh kelompoknya.
Egy Sujana lebih berani, dia berani untuk dihujat. Sedangkan Roy Suryo, dia tidak punya keberanian untuk dihujat, tapi dia ingin bebas. Makanya kalau Edi Rendra lihat potongan wawancara itu, saya lihat di sebuah podcast, Roy Suryo mengatakan bahwa dia memang berharap ada restoratif justice. Artinya apa? Secara akal sehat, Roy Suryo tahu bahwa dia harus keluar dari sini gitu. Dia harus selamat karena ancamannya lumayan. Cuma dia tidak punya nyali untuk dihujat oleh kelompoknya. Nah, jadi kalau berjuang itu jangan konyol. Kalau benar itu perjuangan, maka dan buktinya jelas, sampai kapanpun pasti dia akan lakukan. Roy Suryo pasti akan bilang, saya tidak mau restoratif justice. Saya tidak mau pengampunan. Saya mau sampai ke pengadilan. Oke, saya laporkan Pak Jokowi. Tapi kenapa dia tidak mau sampai ke pengadilan? Karena dia tahu di pengadilan dia tidak punya bukti. Dia tahu dia nggak punya bukti, maka dia tidak berani laporkan Pak Jokowi. Ya, jadi jangan konyol. Ini bukan perjuangan. Ini adalah salah jalan. Baik Egy Sujana sempat salah jalan, baik Roy Suryo sempat salah jalan. Tapi Egy Sujana akhirnya menyadari dan kembali ke jalan yang semestinya, sedangkan Roy Suryo terus melanjutkan perjalanan ke jalan yang tidak seharusnya. Begitu Edi Rendra, ini bukan perjuangan. Sio, saya dari awal lihat Roy Suryo ini gila dari cara ngomongnya, mentertawakan orang, mengejek orang seperti orang gila akut. Jadi gini Sio ya, bagaimanapun kita harus katakan bahwa tidak mungkin Pak Roy Suryo itu orang yang kurang gitu ya. Ya, beliau orang berpendidikan, beliau juga mantan menteri, beliau punya kemampuan di bidangnya ya. Tapi masalahnya sekarang ini adalah itu cara Roy Suryo bertahan, itu cara Roy Suryo untuk mengaburkan informasi. Jadi kalau kita melihat di dalam sebuah diskusi ya, atau sebuah perdebatan di sebuah acara, ketika orang bicara dengan data, dengan logika, dengan fakta, maka dia mengaburkan hal itu. Dia potong, dia serang agar supaya apa yang disampaikan oleh narasumber yang lain itu berhenti atau tidak tersampaikan. Makanya cara yang dilakukan adalah mengganggu. Dan ini adalah cara-cara yang dari dulu dilakukan oleh orang-orang kalah gitu kan. Orang-orang kalah, orang-orang yang tidak punya data, orang-orang yang tidak mau mengakui informasi dari orang lain. Jadi orang kalau memiliki data, orang kalau memiliki argumen yang kuat, maka dia mampu patahkan argumen itu dengan argumennya. Bukan dengan mentertawakan, bukan dengan mengejek, bahkan bukan dengan membuat tingkah laku yang unik ya. Kita ngelihat beberapa tingkah laku unik Roy Suryo di acara gitu. Nah itu adalah cara mengaburkan. Itu adalah orang-orang yang memang sudah tidak memiliki data, tidak memiliki argumentasi yang cukup. Maka yang dia lakukan adalah mengganggu. Ini yang bisa dibilang melahirkan OTT juga ya. OTT ini lahir dari kita melihat bahwa perdebatan-perdebatan di TV, di podcast, di beberapa tempat itu sudah tidak sehat. Karena apa? Karena ketika orang menyampaikan pandangannya, itu selalu dipotong, dibantah, baik oleh narasumber yang lain, bahkan kadang-kadang dilakukan oleh si hostnya sendiri. Hostnya sudah pro ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi diganggu terus gitu. Sehingga ketika ingin menyampaikan argumentasinya, pandangannya itu akhirnya tidak penuh. Tamu-tamu kita ya di OTT itu setelah selesai kita podcast itu rata-rata mengatakan, bukan rata-rata, semuanya mengatakan bahwa kita itu bisa bebas gitu bicara di sini. Kita bisa panjang lebar untuk menyampaikan pendapat tanpa dipotong di acara ini gitu. Dan memang ini yang kita inginkan. Bahkan ada yang mengatakan, oh karena yang diundang itu orang-orang yang pro terhadap Pak Jokowi. Tidak juga ya. Jadi silakan lihat di video-video di OTT ya.
kita mengundang juga orang-orang yang tidak pro pemerintah atau orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi gitu kan. Bahkan orang-orangnya Roy Suryo pun kita undang. Bahkan Roy Suryo pun kita undang, tapi nggak mau datang-datang dia. Gitu ya. Sio, jadi Pak kalau Roy Suryo itu dia bukan orang gila, tapi itu cara dia untuk mengaburkan permasalahan, itu cara dia agar supaya narasumber yang lain tidak menyampaikan informasi yang bisa didengar oleh masyarakat. Dari Muslimin 737, walaupun bicara klarifikasi, masyarakat sudah nggak percaya. Berangkat bersama, sowan cuma berdua tanpa memberitahu teman yang lain, itu salah kok mencari pembenaran. Oh, maksud Muslimin adalah walaupun Egy Sujana sudah klarifikasi, masyarakat tuh nggak akan percaya karena Egy Sujana datang ke Pak Jokowi cuma berdua gitu kan. Kan sekarang Egy Sujana coba cari pembenaran. Ya, jadi gini, Muslimin ya, bagi siapapun ya, saya tidak mewakili Egy Sujana. Bisa dikatakan bahwa benar masyarakat tidak percaya. Karena bisa aja ada masyarakat yang lain percaya kan. Jadi tidak bisa diklaim bahwa masyarakat nggak percaya. Tapi itu tidak penting. Karena yang lebih penting adalah daripada, ini saya tidak mewakili Egy Sujana, saya memikirkan pakai akal sehat, logika sehat setiap manusia. Daripada harus mendekam di penjara misalnya 10 tahun lebih baik ya tidak dipercaya aja oleh segelintir masyarakat. Daripada dipercaya, kita merasa dipercaya tapi kita harus menghabiskan bertahun-tahun di penjara buat apaan? Gak ada gunanya. Jadi Egy Sujana menggunakan akal sehatnya bahwa dia lebih baik melakukan hal itu sehingga dia bebas dan dia tidak perlu mendapatkan kepercayaan dan klarifikasi dari masyarakat karena dia bukan pejabat negara juga kan, jadi itu tidak penting. Hendy, yang disesalkan kenapa ada pertemuan dan tanpa mengabari teman seperjuangan nih. Kalau mereka dikabarkan sebelumnya meskipun menolak itu lebih bagus. Ini kesannya dia memulai, dia nggak mau mengakhiri. Kocak kau Egy. Ya Hendy ya, jadi gini, siapapun boleh kok mengikuti jejaknya Egy Sujana. Ya. Jadi misalnya nih, Roy Suryo lihat bahwa, oh Egy udah ke Pak Jokowi. Oh Egy Sujana akhirnya bisa bebas. Boleh kok Roy Suryo akhirnya melakukan hal yang sama. Gak ada larangan, gak ada yang melarang. Egy Sujana tidak punya hak melarang Roy Suryo untuk bertemu Pak Jokowi. Atau kalau Roy Suryo tetap nggak mau, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan dia. Atau misalnya Tifa gitu kan, Tifa lihat, wah Egy Sujana datang ke Pak Jokowi, dimaafkan, dan dia bebas dari tuntutan. Ya sudah, saya ikut. Nah pertanyaannya, kalau mereka, ya Roy Suryo, Tifa, dan satu lagi, saya lupa namanya, Rismon ya. Itu tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Egy Sujana, ya jangan juga Egy Sujana disalahkan gitu kan. Karena itu kan haknya Egy Sujana. Masa hidupnya Egy Sujana kalian atur gitu. Kalau kalian mau menyalahkan, kenapa nggak salahkan Roy Suryo dan kawan-kawan? Karena harusnya kalian salahkan Roy Suryo juga. Roy Suryo, kenapa kamu tidak mengikuti jejak Egy Sujana? Itu kalau yang benar. Tapi kalau kalian menyalahkan Egy Sujana, apa hak kalian? Ya, jadi nggak ada hak kalian untuk menyalahkan sikap dan cara orang untuk mendapatkan kebebasan di negara ini. Gitu. Ini ada yang terakhir nih. Saya ingin bertanya pada Bang Egy. Dulu teriak-teriak Jokowi adili, Jokowi gantung. Itu ada yang nyuruh apa kemauan sendiri Bang? Aduh, ini harus dijawab sama Bang Egy ya. Tapi coba saya lihat dari sudut yang berbeda ya. Saya tidak mewakili Bang Egy, tapi tidak perlu juga melihat dulu teriak-teriak adili Jokowi, gantung Jokowi. Dengan kasus yang terbaru aja ya, soal ijazah, ya, dituduh Pak Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu.
Itu kan sebenarnya bisa aja ada yang tanya, itu kemauan sendiri apa ada yang nyuruh, bisa aja kan. Tapi yang paling penting sekarang bukan soal itunya, mau siapa yang suruh. Yang paling penting sekarang adalah kita melihat bagaimana negarawannya seorang Pak Jokowi. Ini orang yang nggak mungkin Pak Jokowi nggak tahu Egy Sujana, nggak mungkin Pak Jokowi nggak tahu apa tudingan Egy Sujana selama ini kepada dirinya, nggak mungkin. Tapi ketika Egy Sujana datang, bisa nggak ya sebagai seorang orang yang normal ya, Pak Jokowi tidak mau menemuinya? Sangat-sangat bisa. Bisa nggak Pak Jokowi akhirnya misalnya pergi meninggalkan rumah ketika Egy Sujana datang? Bisa saja. Bisa nggak Pak Jokowi akhirnya menerima Egy Sujana dan Pak Jokowi mengatakan, ya saya maafkan Anda tapi biarkan hukum berjalan. Bisa nggak? Sangat-sangat bisa. Tapi ketika Egy Sujana datang, dia bicara soal dirinya, dia bicara mengenai sakitnya, Pak Jokowi dengan dengan rasa kemanusiaannya itu akhirnya ya memaafkan ya. Dengan menerima aja itu sudah sebuah kebesaran gitu kan. Tapi dia dengan memaafkan, bahkan dia minta di restoratif justice, itu yang harusnya kita nilai, itu yang harusnya kita jadikan sebuah sandaran. Oh begini toh ternyata seorang Pak Jokowi, oh begini toh ternyata seorang negarawan. Dan harus dilihat bahwa belum tentu ya kita bisa seperti Pak Jokowi ya. Orang yang sudah, misalnya nih, ada orang yang sudah menghina kita, atau ada yang sudah menikam kita dari belakang, lalu tiba-tiba datang, itu belum tentu kita terima loh. Apalagi orang yang menyerang Pak Jokowi sampai ramai pemberitaan nasional, itu kan bukan main-main gitu. Jadi saya pikir itu ya tanggapan-tanggapannya. Silakan kalau yang mau menonton. Cukup menarik diskusi dengan Egy Sujana. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Sekali lagi silakan buka di channel YouTube cumi-cumi.com. Itu judulnya Blak-Blakan Egy Sujana. Perilaku hukum Roy dan AK berbahaya. Silakan ya. Jadi intinya dari semua apa yang saya sampaikan tadi, kita harus melihat bahwa setiap orang itu punya hak untuk mengambil langkah hukum, setiap orang itu punya hak untuk bisa bebas dari hukum, setiap orang punya hak untuk mengambil langkah-langkah yang bisa menyelamatkan dirinya. Ya, jadi apa yang dilakukan Egy Sujana itu adalah haknya dia, dan ketika dia mengambil haknya, itu tidak bisa satu orang pun yang membatasi haknya itu. Ya, termasuk orang-orang yang dulu mendukung Egy Sujana, karena itu hidupnya adalah hidupnya, bukan hidup kalian gitu. Saya pikir cukup dan terima kasih.